Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka segala manfaat dari setiap kebaikan yang dikerjakan itu kembalinya kepada kalian. Namun sebaliknya kata Allah, ketika kita menanam sebuah keburukan, maka segala efek dari keburukan yang dikerjakan, maka kita jugalah yang akan menanggungnya. Ibu dan Bapak jamaah sholat maghrib yang berbahagia, kenapa ayat ini dipilih? Pertama, ridho tidak tentu lah. Karena disampaikan ke Pak Sofyan, tema atau ada request dari jamaah. Beliau dek membaca tidak lo menjawab loh. Mungkin beliau dek bingung loh. Maka mudah-mudahan ini menjadi pembuka yang baik. Ibu dan Bapak, kenapa ini ayatnya yang dipilih? Ada sebuah hadis menguatkan, menjelaskan maksud dibalik dari ayat itu. Yang meriwayatkan hadis ini dua ulama hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Derajat hadisnya mutawatir, yang menceritakan Anas bin Malik. Apa yang diceritakan dalam hadis ini? Dialog antara Rasul dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti apa bunyinya? Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Apa kata Anas? Marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Jadi ketika kami sedang berkumpul, tak duduk tak tagak nak lo di jalehan do. Nan jale ketika kami sedang berkumpul, lewat satu jenazah, kata Anas bin Malik. Kemudian fa asnau 'alaiha khairan. Karena jenazah ini terkenal orangnya baik, panyapo, ramah, pemurah, maka ketika nyelalu jenazah tu, cek nan orang berkumpul aku, bela meninggal orang nan elok. Cek kawanan lain, be sabana-bana panyapo. Cek kawan yang lain, be pemurah sangai. Intinya ibu dan bapak, yang keluar nantara di para sahabat yang sedang berkumpul itu, ini jenazah orang baik. Maka kebaikannya itu teringat, tercetus di mulut orang yang sedang berkumpul. Maka ketika kami berkata seperti itu, Rasulullah yang berada di antara kami berkata, wajib untuknya. Kemudian Anas melanjutkan hadis ini. Apa kata Anas? Summa marru bi ukhra fa asnau 'alaihi syarran. Di waktu yang lain, ketika kami juga sedang berkumpul, lewat satu jenazah syarran. Terkenal karena kejelekannya, juteknya, tidak pernah peduli. Artinya pergaulannya buruk, ibu dan bapak. Kemudian terlontar saja. Karena beliau mengatakan keburukan orang nan meninggal. Cuma nyetaraso. Maka keluar dari lisan orang yang berkumpul. Bela meninggal payah. Cek kawan sebelahnya. Matilah. Cek kawan sebelahnya. Pajawangnya itu. Intinya ibu dan bapak. Dalam hadis ini. Yang teringat, terasa dan tercetus itu. Dalam tanda kutip. Hanyalah keburukan. Maka Rasul yang waktu itu hadir bersama kami, kata Anas, kembali berkata, wajabat. Karena dua kali Rasul berkata wajabat di waktu yang berbeda, maka ketika itulah Umar bin Khattab bertanya, ma wajabat ya Rasulullah? Apa itu yang wajib itu ya Rasul? Wajib. Lalu kece Nabi, haza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Sebagaimana kalian menjadi saksi, kalian berkata bahwa yang lewat itu orangnya baik,
Maka karena itu Allah wajibkan untuknya surga. Kemudian dilanjutkan, wa haza asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar. Sebagaimana kalian juga berkata, mengeluarkan statement bahwa yang lewat ini jenazah orangnya buruk, karena statement dari apa yang kalian nyatakan itu, maka Allah telah wajibkan untuknya neraka. Ditutup dengan kalimat antum syuhada Allah. Kalian ini saksi bagi Allah fil ard, di atas muka bumi. Ini hadisnya Ibu dan Bapak. Itu mengapa Bapak Ibu pernah wak mencari ketika ada orang meninggal, ada yang berkata, ambo menjadi saksi apa orang elo. Akik kawanan lain, ya Allah, ambo menjadi saksi iyo inyo sabana-bana elo. Pertanyaannya Ibu dan Bapak, yang dilakukan, yang diucapkan itu bukan sepele itu. Nyodak mungkin muncuangku berkata orang kurang elo kalau dalam pergaulannya nyodak elo. Jadi Ibu dan Bapak jangan pernah menyepelekan terkait interaksi sesama kita, sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sembayang rajin, kamu saji rajin, penampilan luar biasa, terjagalah, bantu ayo sabana-bana soleh, tapi jo tetangga tidak berketahuan. Tidak pernah menyapu, tidak pernah satu dalam acara sosial. Kok guru lah, kualah, tidak peduli. Batamu malengah, ya Bu, bantu maabana lawakku. Memangnya awakku sia saruk-saruk kuaci, kan begitu. Soleh Pak, jo Allah kokoh, tapi jo manusia bermasalah. Maka Bapak Ibu, ketika statement orang berkata, ini bahaya nih Bapak Ibu. Maka itulah mengapa Nabi mengatakan, wa mabu'istu liutamima makorimal. Jadi salah satu penyebab kenapa Nabi diutus untuk memperbaiki yang seperti ini. Islam itu bukan teori tapi praktek. Makanya bunyi kalimatnya illallazina amanu wa amilus. Beriman kalau tak beramal percuma. Tolak ukurnya ilmu yang dipelajari itu merubah kepribadian dari keras menjadi lembut, dari ongeh menjadi tawadu. Dengan semakin banyak ilmu yang dipelajari, maka semakin santun dan semakin pandai maja orang, bukan semakin ketus. Kalau begitu kan tidak ada korelasi antara ilmu yang bertambah dengan akhlak yang jadi lebih baik. Anas Hasan Al-Basri, Ibu dan Bapak, menceritakan tentang salah satu perjalanan hidayah sampai kepada tetangganya. Ini ditanya oleh salah seorang, ini kan generasi tabi'in ini. Generasi orang soleh Bapak Ibu. Ya kan? Hasan Basri bercerita ketika dia muda, itu dalam kondisi sakit setelah beberapa bulan, akhirnya dijenguk oleh tetangga yang memiliki rumah di Mesir waktu itu. Jadi rumah di Mesir itu bantu rumah di Turki kok Pak. Batingke-tingke kan. Ternyata yang berada di tingkat atas itu agamanya Kristen Koptik. Kan begitu. Hasan Basri di bawah. Ya kan? Karena sudah lama tidak nampak, ditanya kepada teman Hasan Basri. Kemana Hasan Basri? Katakan oleh temannya, beliau sakit. Ya sudah, nanti saya jenguklah. Karena ini kan tetangga. Hasan Basri di lantai 1, dia di lantai 2. Dan ketika dijenguk, Bapak dan Ibu membawa sesuatu lah. Biasa bagian dari adab bertetangga. Kemudian dila Hasan Basri terbaring tertidur. Apa yang menarik Ibu? Ternyata dalam kamar Hasan Basri itu menetes. Ada tempieh. Pas di kamar Hasan Basri. Dan di bawahnya itu ditampung dengan sebuah ember. Ditanya oleh tamu dari Kristen Koptik itu air apa itu Hasan Basri? Nggak tahu. Itu bocor. Kayaknya. Sejak kapan? Sejak saya tinggal di sini.
Sudah berapa lama? Sudah berapa lama saya di sini? Hampir 10 tahun. Dan selama 10 tahun kamu tidak komplain, ya untuk apa, kan bisa ditampung dengan ember. Mengapa harus menyusahkan? Hasan Basri, bukankah di lantai 2 itu kamar saya? Dan ujung tempat yang bocor itu kalau tidak salah kan kamar mandi saya. Kenapa kau tidak katakan kepada saya? Kan begitu, Ibu. Kata Hasan Basri, mengapa harus mempersulit? Toh semua bisa selesai dengan sebuah ember. Termenung Kristen Koptik ini. Siapa yang mengajarkan sikap begitu? Mulai terbuka. Di situ Hasan Basri menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dengan tetangganya yang Yahudi. Setelah mendengarkan kisah itu dan beberapa kalimat yang membuat Hasan Basri menahan dirinya untuk tidak membuat susah tetangganya, maka ketika itu basah mata orang Kristen Koptik, dia pergi berlalu, dan lama setelah itu dia datang, kemudian dia katakan, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa seperti dirimu, menjadi seorang Muslim. Kan kisah yang seperti ini yang banyak kita dengar Bapak Ibu dalam kehidupan Rasul. Bukan kisah tentang aku narkoba, aku. Kan tidak begitu. Bahkan ketika ada orang yang kencing di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab keluar pedangnya, kece Rasulullah, sarungkan ya Umar, sarungkan. Cik Umar kurang aja apa dan lempang kepalanya. Jiko Nggak jiko, Bu. Kalau jiko, kalau ke rumah sakit ya, Pak. Tapi kalau je pedang kamar apa lari ya, Pak? Kalau di Madinah tuh ke Baki. Di belakang lah. Ya sebab orang Badui. Apa orang Arab yang berada di pinggiran kaki-kaki bukit gunung. Nanda tahu tata keramanya dan kelama di saya. Ditanya. Ya gulam, tan, sini. Wahai pemuda, sini. Ya syabab, tan, sini. Pas ketika pemuda dan kejamban tu datang kan, nyuculik orang lama dia kok. Pengonuk saja. Nyuculik kan? Ngalah. Ditanya oleh Rasulullah, bahkan jamban di situ. Ini kan masjid. Masjid itu untuk ibadah, bukan untuk kejamban. Kalau awak neo pipis, di situ tempatnya. Orang itu, ya Rasul. Sudah, Umar ambil air, siram. Selesai. Selesai kan Ibu hadisnya? Hadisnya yang kita tahu selesai. Tapi ceritanya tidak selesai. Cerita lanjutannya Pak. Kagumnya dengan Rasulullah. Atas pelajarannya. Kemudian tidak diceritakan apakah sebelumnya Muslim atau tidak Muslim. Yang jelas nanti ada cerita bahwa dia baru belajar Islam. Sudah sembahyang Pak. Sudah sembahyangnya doa. Ayah mau sahabat galigaman balik. Doa kare-kare. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga bersama Rasulullah. Tapi nan lain dak ya Allah. Kan itu bunyi doanya. Sehingga sahabat yang mandang berang. Lah doa engkau. Kan gitu. Dikadukan kembali kepada Nabi. Lalu dipanggil lagi oleh Nabi. Kamu sini. Kenapa doa begitu? Dia ceritakan betapa dia tersentuh dengan kelembutan Rasul. Makanya dia berkata, di surga kok andaknya inyo jo Rasul saya dan lain dak kan gitu. Apa kata Rasulullah? Janganlah engkau mempersempit apa yang telah Allah lapangkan. Akhirnya kan lanjut kisah ini. Pulanglah pemuda itu, ternyata dalam kabilah gerombolan orang Baduy itu dia adalah kepala suku. Lalu dia katakan kepada kaumnya, apakah kalian percaya kepadaku? Apakah kalian taat kepadaku dan mengakui bahwa aku pemimpin kalian? Semua yang ada di situ berkata, kami percaya, kami taat. Maka apa katanya? Maka berimanlah kalian kepada Muhammad Rasulullah SAW karena aku telah beriman. Dan ini kan yang menambah jumlah pasukan kaum muslimin setelah Fatu Makkah. Jumlah bagaimana begitu banyak orang rela mengorbankan nyawanya demi Allah dan Rasulnya, bukan karena teori, tapi karena mereka melihat Islam itu nyata. Maka kembali kepada hadis tadi Ibu dan Bapak. Maka kesolehan itu harus ada korelasinya dengan perubahan akhlak yang lebih baik. Karena ketika kita meninggal dunia, lalu orang merasakan kebaikan kita, kemudian mereka mau ikut menyolatkan
maka keluar yang teringat di pikiran dan kata-katanya hanyalah kebaikan selama kita hidup, maka Bapak Ibu jangan terlalu sedih dengan datangnya kematian. Makanya bunyi ayatnya, kalau kalian berbuat baik, maka manfaat kebaikan kalian yang akan merasakan. Sampai di situ. Ada pertanyaan Ibu? Pak? Ya, ada. Lanjut. Kesanangnya Pak ceramah di situ. Jamaah mudah memahami apa yang disampaikan. Kok ciri jamaah cerdas kok Bapak Ibu? Kalau nak paham pasti bertanya kan Pak? Paham kan Pak? Nak dulu nak ditanya lanjut. Baik Ibu dan Bapak. Maka oleh karena itulah masuk berita kedua yang bengkok kalau ada antara saya tanya Ibu. Jangan malu-malu Ibu. Ya. Maka masuk berita yang kedua. Ini yang menceritakan adalah Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis Imam At-Tabrani dan beliau mengatakan derajat hadisnya hasan. Jadi satu hari Ibu dan Bapak ada salah seorang pemuda bertanya kepada Nabi. Apa bunyinya? Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla. Ahabbul a'mali. Kalau dalam hadis itu ada kalimat siapa sih manusia yang Allah cintai. Tapi ini langsung ke titik poin. Jadi ada dua ulama ini Bu. Kalau yang sebelumnya hadisnya riwayat Imam Ahmad. Dimulai dengan kalimat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Allah cintai di muka bumi. Jadi ada perbedaan beberapa potong kalimat Pak. Tapi inti hadisnya tetap sama. Nah, kalau riwayat Imam Ahmad diawali dengan kalimat ahabbun nas, siapa manusia yang Allah jatuh cinta kepadanya, mencintainya. Kenapa pemuda itu bertanya? Semoga Nabi sebut satu nama supaya bisa ditiru, dicontoh. Tapi ternyata jawaban Nabi anfa'uhum linnas. Siapa orang yang paling banyak berkontribusi, bermanfaat dalam hidup, itulah orang yang paling Allah cintai. Jadi tolak ukurnya juga sama. Seperti hadis tadi. Kita ini syuhada, saksi bagi Allah. Makanya ada kalimat Allah sesuai prasangka hambanya. Selain hadis ini berkaitan dengan kita, tapi berkaitan dengan banyak orang. Kalau orang berpikir kita orang baik, maka insya Allah surga. Kenapa? Karena kata Rasul, antum syuhada'ullah fil ar. Kalian ini saksi bagi Allah di atas muka bumi. Nah, kembali kepada hadis tadi. Jadi kalau riwayat Imam Ahmad itu diawali dengan begitu. Tapi kalau riwayat Imam At-Tabrani langsung ke titik poinnya. Nah, jadi ketika pemuda itu bertanya siapa manusia yang paling dicintai, lalu kata Rasul yang paling banyak berkontribusi dalam kebaikan, bermanfaat hidupnya, maka masuk ke kalimat ini. Jadi perbedaannya di sana. Kalau di sini dikatakan ahabbul a'mali illallahi azza wa jalla. Apa bentuk amal yang membuat Allah mencintai? Apa bentuk perbuatan yang paling Allah cintai? Nah, di situ perbedaannya ada tambahan segini langsung ke titik poin. Lalu apa kata Nabi? Sururun tudkhilu 'alal muslim. Jadi perbuatan yang paling Allah cintai itu adalah memberi kebahagiaan kepada sesama muslim. Pertanyaannya, suami menggembirakan istri, bapak halo dong. Nah, istri menggembirakan suami. Makanya kata Nabi, semulia-mulianya seorang wanita adalah ketika dia sudah menikah. Sehebat apapun seorang wanita. Karena pahala orang yang menikah jauh lebih istimewa. Makanya berkeluarga itu sebuah karunia. Memuliakan saja. Misalnya suami pulang badan panek, ibu hidangkan sebuah teange, andu basah-basah. Kata kalian. Kece ibu itu sederhana. Nggak gadang pahalonyo. Dek gadang pahalonyo. Maka setan mengatakan, Allah itu bandua lo. Padahal menyambut suami dengan wajah yang menyenangkan, kok gak ada pahala Ibu? Kita lihat nanti perbandingan pahalanya. Nah, kalau Mang Budui,
Akunya berang Allah dicetus dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Piti batarimo tapi pelayananku kurang cama budui saya. Makanya dandan istri itu di rumah. Kau nak pai barale baru dandan. Untuk urang. Kalau untuk suami badak bareng saya. Atau jantungan suami. Hah? Bisa kok pocong di rumah tuh kan? Iya bayangkan ibu pakai baju lalu tuh pakai badak pak. Pasang gole rambut itu agak tinggi. Atau capek guys kok. Atau makanya jantungan. Atau makanya rumput tetangga lebih hijau. Tidak di Siko buah di Manado, ya. Di mana? Manado. Ya Bu, di Siko enggak ada itu. Balik kepada cerita. Jadi sururun tudakhilu alal muslim, memberikan kegembiraan kepada orang yang beriman. Jadi dengar curhat itu bagus, Bu. Yang enggak bagus itu jadi minyak tanah. Nah, jadi minyak tanah tukang kom. Yonya tuh hokok. Apa jadi harusnya waktu mendengar curhat pun dan salah wak lurihan. Kalau ibu hatinya awak gembirakan. Cuman dek gadang pahalonyo setan ndak ingin ibu dapat pahalo. Maka bisa-bisa setan. Oh, begitu ini. Baik nih. Itu minyak tanah jadi kan. Nanti dia baru. Kalau tidak bisa, maka kata Nabi taksifu anhu kurbatan. Maka kalau kalian tidak bisa, hilangkanlah kesusahannya. Baca roh menghilangkan kesusahannya. Masalahnya sehingga ibu hatinya. Yo angwi taruh isi membuat nasi goreng. Tujuan. Ajan. Luangkan waktu. Jangan ceke jo ilmu. Sehingga gembiranya dek nape cara membuat nasi gorengan lama, sanang dan semakin cinta suaminya. Akur dia, kok matinya dalam keadaan berbuat baik tuh, maka orang pertama kali nan berhak masuk surga nan majan nasi goreng. Sederhana perbuatannya. Cuman kan di situ lo setan ndak lo amu ada, makanya ada kalimat kalau maja tuh 10 ilmu 9 lagi nanti kesuruhan. Kan baik tuh. Takwi dapet sai yakinlah Bapak Ibu. Kaca nasi gorengku pasti bedo. Tuh, ada kadai nasi di Padang Panjang. Maningga na tukang masak selama ku ayahnya. Dilanjian oleh anaknya. Tetap saja Rasul tidak pernah sama. Walaupun ukuran bumbunya sama. Karena kaca tangan surang-surang kan beda. Jadi jangan cameh na dapet saingan. Itu dia. Maka hilangkanlah, hiburlah dia yang membuat hatinya galau. Sehingga hilang penyakit TBC itu Pak. Atau TBC, tekanan batin celalu. Cuma membudik sini. Ini membudik yuk. Buiknya galah. Makanya ridho Bapak Ibu kalau ceramahku suku membuat jamaah bahagia. Bukan dek babue-bue, ingin cari pahala. Daripada Bapak Ibu tawadu, tertawa duduk terkantuk-kantuk. Awak baru mulai ceramah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak jauh-jauh dari Padang Panjang. Masa di situ kamu menghibur orang lalu? Makanya Bapak Ibu jago. Bapak Ibu bahagia, limbik di otak bagian belakang terbuka, sehingga informasi itu Bapak Ibu tangkap. Makanya takana, tapi cobalah kalau awak sedang dakmut mendengar. Kan pernah Bapak Ibu baraja, kalau sedang dakmut baraja tuh, sehebat apapun guru menerangan, tidak dapat. Tapi cobalah kalau sedang bahagia, alah wakatul labi, baru mulai baru Pak. Lah saja kurang mengecek mulai baru kecil. Deh hati bahagia. Ibu kan ketika sedang bahagia, basan diang najwa Pak. Kan tidak lo terasa litak mari kan. Ayang bebek di samping mah. Kecil orang kau nak daro marah pulai lah makan kau. Alun deh litak mari kau. Tidak litak dong sebab ayang bebek. Belahan jiwa. Tapi cobalah kalau menikah tanpa pasti tidak nyaman. Begitu orang Bapak Ibu. Atau dia Bapak Ibu. Kalau tidak juga bisa, kata Nabi, maka pilihan ketiga, autaqdi anhu dainan. Maka ringankan hutangnya. Mungkin dia nyuruh dia ada hutang.
Ringankan pun tidak melunasi, Bu. Kalau nyoba utang Jawa agak ke lapangan. Ya, Bu. Kalau nyoba utang ke orang, lalu ajan. Jangan bawa utang juga rentenir tuh. Sudah wage nasihat, salean segak sangene. Gitu. Kok tidak berceramai sih orang? Tapi tidak ada solusi. Tidak amuah. No. Dia ingin jadi hamba yang Allah cintai. Nah. Kemudian apalagi kata Nabi, kalau itu tidak juga kalian bisa, autat rudu anhu jauhan. Nah, kok lita paruinyo agiah makan. Hilangkan lapar paruinyo. Penutupnya Bapak Ibu, kata Nabi, walian amsiya ma'a akhihi. Sungguh mendampingi saudaramu itu, temanmu itu, orang beriman itu, ahabbu ilai akhihi hajatin, untuk menyelesaikan hajat urusannya yang menyasak di dalam dadonyo, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an a'takifa, dibandingkan kalian iktikaf fi hazal masjidi, di masjidku ini, Masjid Nabawi syahran, sabulan. Coba Pak lihat, Pak dengar, 2 rakaat sholat di Masjid Nabawi berapa nilainya Pak dibandingkan Surawak? Seribu kali. Kalau orang iktikaf berapa hanya sembahyang Pak? Lun tahiyatul masjidnya, lun duhanya, lun tahajudnya, lun rawatibnya, ya kan? Alun sunat wuduknya. Nah, berapanya tuh? 2 rakaat saja 1000 kali. Kalau berapanya rakaatnya? Sehari itu kok sebulan? Nah, tengok-tengoknya itu Pak. Kok ada pelenya Lailatul Qadar. Tapi ternyata meluangkan waktu untuk saudara, untuk teman, supaya selesai urusannya, ternyata itu jauh lebih gadang pahala. Dek lebih gadang itulah makanya setan kok ndak amu. Makanya kadang dia bisa, alah itu kan diajano, alah itu kan diantar, itu kan bakaki bisa pai suang. Lewat tujuan nah tuh, di mana rumah itu Bu? Banda antan, ndak tahu Ibu, dia bantan ke rumahnya. Mau kasih ya Bu, ndak apa. Kan sederhana tuh Bu. Tapi ternyata balasannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Waduh, ada pertanyaan Bu? Hah? Ada. Masya Allah. Paham Bapak Ibu? Paham. Sabalun wak lanjuan dan ketiga, wak ulang kembali kaji dan pertama. Nah, orang kalau paham tuh ditanya pasti bisa jam. Pernah kan Pak Baraja? Guru bertanya, yang tidak mengerti, Allah mengerti. Allah Pak, kalau Allah mengerti ujian oleh. Kalau mengerti pasti bisa menjawab. Nah, pertanyaan pertama. Nah Ibu, kenapa kita harus berbuat baik dalam berinteraksi dengan setiap orang? Jawabannya, supaya meninggal nanti dianggap orangnya Pak. Apa hadiahnya Pak? Kalau orang beranggapan nama orang baik. Dulu Pak, untuk apa-apa lah. Kata apa-apa kan mau kalau sambil mental itu. Anggu aku tanda paham. Awak supaya masuk saru. Mantap. Pertanyaan kedua, yang kajian yang kedua tadi. Saya meriwayatkan hadisnya tadi Pak. Saya meriwayatkan hadisnya tadi Bu. Amalan yang membuat Allah mencintai hambanya. Saya meriwayatkan tadi Pak. Imam Atab, bunyinya Pak. Agak cie sajalah amalannya. Nyodompe tadi kan Bu. Cie saja. Bisa Pak menjawab, sudah sembahyang Isya boleh pulang dulu. Sudah sembahyang Isya Pak. Dan sampai sebelum sembahyang Isya pulang. Awal kaji kok sambil menunggu Isya kok. Nah, yang pertama Pak. Yang pertama Bu. Berbuat baik kepada
Ada membahas tentang tetangga dari tadi, Pak? Hah? Atau nan bocor. Itu cerita pembuka. Ajan mah tukar-tukar hadis kok. Ibu cawa tukar-tukar. Saya hadis kok. Dekut tafsir jalan lain namanya. Tidak tafsir jalan lain jadi ya kan. Kamu menggembirakan orang lain. Itu bentuk amalnya. Yang kedua, Pak. Kamu? Hah? Bentuk menggembirakan, hilangkan rusuh hatinya. Apakah masalahnya? Jadi carian solusi. Kalau tidak bisa, carian orang yang bisa membantu. Usahunan sang ini itu yang membuat Allah suka. Kawa, kalau Allah cinta ke ibu, kan tidak boleh cinta walaku. Agak surga Firdaus, ketek bagi Allah. Tapi kalau bapak ibu tunggak tunggi ibadah, Allah tidak peduli, Allah tidak tertarik. Kan sama tuh, ibarat orang meniti karir, kerja siang malam lembur, tapi ternyata pimpinan tidak suka. Mereka rancak karirnya. Agaknya baru masuk, tapi pimpinan ketujuh, bah karirnya. Celik sambung. Capek kan, Pak? Jongsong bintang dulu. Padahal secara tahun pengabdian ada lain. Dek lama rasodake dengan pimpinan kepolisian, dek jadi irjen. Ya kan? Ini hukum dari sebuah institusi yang bernama Polri, akhirnya jatuh tapai. Dek satu kesalahan. Sarah lawannya, cobalah kalau nan meninggal tuh Brigadir J itu Muslim. Tidak mau deko berita. Dek samo-samo kohan. Dapet lon orang Medan namanya nge teh. Makanya panjang kasusnya. Cobalah Pak kalau nan meninggal tuh Muslim tuh Pak. Tidak mau deko berita itu. Hilang. Itu tragedi kilometer 50. Saya yang akan bangke itu. Masa iyo setiap kali ada korban tembak menembak yang mati CCTV taruh saya. Masa apa tembak menembak yang mati CCTV? Awak tembak menembak masa CCTV jadi korban? Kok ide lah CCTV itu mungkin protes. Ada yang taruh saya karena dia mah. Ada yang satu-satu memang kan begitu. Kembali kepada cerita. Jadi ibu dan bapak, kalau Allah cinta mudah bagi Allah. Maka oleh karena itu apa bentuknya? Hilangkan rusuh kawan. Yang ketiga, ringankan hutangnya dan kampe. Kanyangan Pak, hilangkan litak parinya. Kan sederhana Pak. Ibu dan Bapak, maka perbuatan inilah yang membuat seseorang itu menjadi istimewa. Jadi amal ke surga itu sebenarnya banyak di sekitar awak Bapak Ibu. Cuman sensitivitas awak saja yang ini yang membuat awak terhalang untuk mendapatkan kunci surga. Makanya kembali kepada ayat di awal, kalau awak banyak berbuat baik dalam hidup, yang akan merasakan manfaatnya. Dua Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Nah. So yang ketiga. Maka itulah mengapa ini yang menceritakan hadis ini dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu, dalam kitabnya, siapa sahabat yang menceritakannya, lupa ridho Ibu, bahwa Nabi itu mengajarkan satu doa. Bunyi doanya, Allahumma barik lana fi rojab. Kenapa kita mesti berharap kepada Allah agar di bulan Rajab ini Allah berkahi kita? Jawaban Ibu dan Bapak, pertama Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahis na asyara syahram fi kitabillah. Isna asyara syahram fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 2 balik. Kemudian itu telah tercatat di dalam kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, ketika ia menciptakan langit dan minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci. Apa itu? Zulkaidah, Zulhijjah,
Muharram, satu terpisah. Nah, Rajab. Maka pada bulan suci ini kata Allah, zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah itulah ketetapan dari agama yang lurus, maka janganlah kamu pada 4 bulan yang suci itu menzolimi atau berbuat zolim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan tentang ayat ini bahwa begitu pentingnya bulan suci ini, maka ketika seseorang berbuat dosa, maka dosanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Dilipat kan? Kalaulah berbuat dosa, di bulan itu Allah lipat gandakan dosanya, bagaimana kalau dia berbuat baik? Itu jawabannya. Maka itulah mengapa Nabi mengajarkan, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami. Jangan sampai Bapak Ibu kita berada di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa, tapi kita menjadi orang yang biasa. Maka apa salah satu bentuk amalan-amalan istimewanya? Ya misalnya membiasakan puasa, beko buat program buku basamu. Sebab Bapak Ibu, Rajab ini bulan menanam. Sya'ban itu menyiramnya. Memanennya roh. Kenapa begitu Ibu dan Bapak? Karena malaikat Jibril pernah berdoa. Nah, kan begitu. Ini inti titik poinnya kan ke situ. Doa malaikat Jibril ini diriwayatkan oleh 2 ulama hadis. Yang pertama Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Lalu Imam At-Tirmizi mengomentari hadis ini dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi dan mengatakan derajat hadis ini sahih. Nah, sahih. Yang menceritakan hadis ini Jabir radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah akan memberikan khutbah Jumat, kemudian apa kata Jabir? Sami'tu. Nah, aku mendengar. Diawali dengan kalimat raqiyal mimbar, ketika Rasulullah berjalan menuju mimbar, falamma raqiyad darajatal ula faqala amin. Ketika ia mulai akan naik di tangga yang pertama, Nabi membaca amin. Summa raqiyas saniyata faqala amin. Ketika ia naik di tangga yang kedua, kembali Nabi membaca amin sampai tangga yang ketiga. Kemudian setelah selesai, maka apa kata Jabir? Sami'naka taqul, aku mendengar ya Rasulullah engkau berkata amin salasa marrotin, sebanyak 3 kali. Maka apa kata Qala Rasulullah lamma raqitu darajatal ula ini Jibril. Jadi ketika aku akan naik di tangga yang pertama, aku mendengar Jibril sedang berdoa, lalu aku membaca amin. Apa salah satu isi doa yang dibaca? Pertanyaannya, menurut Ibu apa kualitas doanya? Yang berdoa malaikat Jibril, yang membaca amin Rasul. Baki kira menurut Pak? Mustajab nggak tuh Pak? Bunyi doanya. Kata malaikat Jibril, Bapak Ibu, ini dia. Sakia abdun, celakalah seorang hamba. Adroka Ramadan, ia bertemu dengan bulan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Tak dapat apa-apa manfaat dari Ramadan, keluar Ramadan tak Allah ampuni dosanya. Orang modeko cilaku. Selama Ramadannya belajar cara mengelola makan. Sehingga berat badannya jadi stabil. Ketika pertama kali seminggu pertama, babuku mau pulai bu. Taruh kuah, onde-onde, kola, mau pulai bu. Nyatanya pas nyo makan, isi paruiknya 20.000. Kan mubazir. Masuk minggu kedua, lah mulainya kurangi. Karena lah dapat pola. Masuk minggu ketiga, lah mulai stabil. Minggu keempat banyak bersyukur. Maka turun berat badan 2 kilo. Tiba lepas Ramadan bantuan tak pernah puasa. Naik 5 kilo. Lagi kira. Kau apa jadi guru baranang? Sebulan diajak. Seminggu pertama baca Roma Puang. Supaya tak tenggelam. Anggarian gandara.
Masih ke masih itu. Seminggu pertama diajan. Jadi mapuang lah kawan kok. Sudah mapuang supaya ndak tenggelam jo, bayar manggari. Mapu diajan semua gaya. Masuk minggu ketiga, lah mulai belajar sang ini. Minggu kampe, 50 meter selesai. Tiba hari besoknya lomba. Ternyata yang terkenal dua gaya. Gaya batu, cik, gaya botol, cik. Kalau gaya botolnya bunyi, Pak. Ketika masuk kolam tuh, cium, blup, 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 blup. Kalau gaya batu, nah mencogok-cogoknya keluar. Kok akhirnya tenggelam lah murid kok. Lalu kecil orang, bapak dia nang, si anak majanang. Kok apa ibu jadi gurunya, lemua disalahan. Kecil ibu ketika mencelik, orang mengatakan, syabu itu, aja wewa. Pajah itu dia. Laden aja sebulan. Waktu baraja bantu ikona. Tiba ujian dan salananya. Dulu ketika Ramadan, lu nazan orang lah kamu saja. Lah duduk di luar. Semangat. Bu. Lape Ramadan lah seminggu nak juga tambah-tambah jamaah. Kenapa jamaah aku? Pebarayo, Ustaz. Nah, hilang lah. Tinggal garin saja. Dia Pak Imam. Dia ibu gak cek dua. Alam masuk minggu kedua nak cuma cogok-cogok kamu saja. Kamu jamaah kok. Pebarayo, Ustaz. Kamu aja barayo. Jauh anak. 2 minggu lah. Masuk minggu ketiga. Minggu kampe. Nyatunya ketika Ramadan saya kamu saja. Tidak ada Ramadan. Berarti kan tidak mendapatkan manfaat lah. Ketika Ramadan rajin mengaji. Lapai Ramadan dah silau-silau Quran dah. Kan seolah-olah tidak ada bakihnya. Makanya kece Nabi belajar dimulai dari bulan Qa'ban. Supaya jadi kebiasaan. Karena yang Allah nilai itu adalah istimror, yang berkelan wa inqal kece Nabi. Sekalipun sakete Allah suka. Anggaplah ibu ketika Ramadan tahajud nak tinggal luar biasa. Nak Ramadan tahajud yuk bila tuh 5 kurang 10. Azan kan 5 lewat 8. Selama alun berkumandang azan boleh tahajud? Boleh. Walaupun di ujung, cuma dan ujung-ujung tahajud kok atau tahajud di ujung-ujung kok, jangan minta na Jannatul Firdaus. Usaha sang neneknya. Sama model bayi impak. Tiap jalan ke tidiang impak cibu ke cibu. Sarugo Firdaus. Kecik malaikat. Kecik ang murah sarugo ko. Impak cibu sarugo Firdaus lo. Kecik awak. Yang penting ikhlas. Nan 100.000 ikhlas Allah jale. Sarugo Firdaus. Apalah nan cibu. Kan begitu. Ini kan yang diinginkan Allah itu yang berkelanjutan. Tapi tidak maaf. Itu dia Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Ibu dan Bapak, kenapa istimewa Ramadan ini sehingga ditutup dengan kalimat wabalighna. 5 menit lagi boleh Pak? Wabalighna. Sampai jam 8 tepat. Jadi kanan sembahyang ikut je orangnya mah. Dan di luar dak ada mah. Wabalighna. Kan tak kagena pulang Pak. Wabalighna fi Ramadan. Sampaikan kami bertemu Ramadan. Kenapa begitu Ibu dan Bapak? Kenapa menjadi istimewa? Ini ada hadis yang menceritakan hadis ini Ibnu Majah. Bapak Ibu, hadis ini tentang dialog Rasul dengan Tolha bin Ubaidillah. Jadi Ibu dan Bapak, di Madinah itu ada 2 orang sahabat yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ikut kamu saji, kau disapa tamu, anyo disapa tamu lo. Kalau ikut bayi pak, kau tidak lama kalah. Pokoknya 2 orang sahabat kok, 2 orang pemuda kok, mereka luar biasa ukhuwahnya dan tidak pernah mau kalah satu dengan yang lain. Satu hari datang panggilan jihad. Maka sama-sama mendaftar, sama-sama berangkat jihad. Yang menariknya, sahabat yang pertama lebih dahulu syahid. Sahabat yang kedua meninggal setahun setelahnya. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan dia meninggal di medan perang. Pertanyaannya, menurut Ibu Jawab, mana lebih mulia? Kok? Baik. Yakin Ibu yang kedua? Kok mati syahid, Pak? Di medan perang, Pak? Orang mati syahid itu 7 kemuliaan, Ibu. Di antara 7 kemuliaan itu bisa menyelamatkan 70 anggota keluarga yang divonis masuk neraka. Diampuni dosa dimulai dari tetesan darah pertama. Diselamatkan dari siksa kubur. Dibangkitkan nanti bekas darahnya lebih harum dari
Turi diberikan pakaian yang cahayanya jauh lebih terang dari matahari, berkilau. Begitu mulia. Banyak bu kemuliaannya. Ada 7. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Cuman walupo. Oh, takana itu saja. 7 kemuliaan. Sementara kau mati kedua. Nah, yang menariknya kata Tolha bin Ubaidillah, setelah kedua-duanya telah meninggal dunia, satu hari aku bermimpi melihat kedua-duanya berada di tempat yang sangat indah. Tapi yang menariknya, Satyo Kamasua, orang meninggalkan duko nomor 1 masuk lo. Masuk. Kau sudah tuh baru masuk. Satyo makan, iko makan lu. Lah kanyang, kau baru makan. Satyo ada pakaian nan ranca, iko memilih lu. Anan tinggal, baru untuk iko. Sehingga bingunglah Tolha bin Ubaidillah. Bukankah yang pertama ini mati syahid? Sama model Bapak Ibu. Awak pertama kali membaca hadis ini, pola pikir awak sama aja Bapak Ibu. Ini pasti lebih mulia. Tapi kenyataannya beda. Karena yang kedua ini lebih dimuliakan, maka bertanyalah Tolha. Dia ceritakan mimpinya kepada Nabi. Lalu dia ceritakan tentang keheranannya. Mengapa orang yang kedua ini lebih mulia ya Rasulullah? Maka Nabi menjawabnya. Jawaban Nabi inilah yang dicatat oleh para sahabat, dirangkum oleh Ibnu Majah, dicatat dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Apa jawaban Nabi? Alaisa qadamakasa haza ba'das sana? Bukankah ia memiliki kesempatan hidup setahun lagi setelah kematian orang pertama? Apa jawaban Tolha? Bala. Tentu benar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wa adraka Ramadan. Bukan iyakah ia kembali bisa bertemu Ramadan fasomi, dan ia bisa kembali puasa, wasolah, dan ia bisa kembali sholat malam Ramadan kembali tarawih. Kaza wa kaza, seperti ini amalnya, seperti ini amalnya. Apa kata sahabat? Kata Tolha, benar ya Rasul. Kata Nabi, dikarenakan kemuliaan dia kembali bertemu dengan Ramadan, dikarenakan amal Ramadan, maka karena itulah dia lebih Maka pertanyaannya Ibu dan Bapak, itulah mengapa Nabi berkata, wabalighna, sampaikan kami ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami, agar ketika Ramadan bisa maksimal. Kenapa Ramadan ini begitu istimewa Ibu dan Bapak? Ada pula hadisnya. Nah ini dia. Hadisnya yang menceritakan Abu Hurairah yang meriwayatkan Imam Muslim. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah. Setiap amal anak cucu Adam itu akan dibalas kebaikannya asyrun. 10 kali lipat amsalihah. Atau yang sama dengan itu ila hingga sab'i mi'atin di'fin. Sampai 700 kali lipat. Itu amalan anak cucu Adam. Kalau dia berbuat kebaikan, mengaji kah, baimpa kah, sholat kah, itu di luar Ramadan. Illa Ramadan, kata Nabi. Kecuali Ramadan. Kalau amal biasa saja dibalas Allah 10 sampai 700 kali. Kalau di bulan Ramadan, tidak tabayang. Dek sakian gadangnya pahala Ramadan, inilah ceritanya. Sampai-sampai sahabat 2 orang yang meninggal ini, orang yang meninggal sempat bertemu Ramadan ketika sama-sama masuk surga, lebih dahulu diizinkan masuk. Ketika ada pakaian yang paling bagus, maka kau memilih dulu anan tinggal, itu baru untuk nan tinggal. Kalau ada makanan, kau makan sampai kenyang dulu, anan tasiso, kau baru makan. Begitulah istimewa. Maka pertanyaannya, mana Rajab? Mati bulan Rajab, bulan Sya'ban kok, atau lapeh Ramadan? Ibu ini hidup 1000 tahun gitu ya Pak. 100 tahun sila pa ya ibu bangunnya kacang kan? Kulum-kulum ya. Bu, mati kok pintu bertemu Allah mendapatkan balasan surga. Ibu nak taraga masuk surga. Lagi kan? Ini lama atau capek? Nah, kan? Dia taraga Pak masuk surga.
Awak nak tu menyuruh ibu bati, awak tanya lah. Bapak Ibu. Maka oleh karena itulah Ibu dan Bapak, kalau hari-hari penuh kebaikan, banyak memberikan manfaat, maka jangan cameh mana dengan hidup. Kalaupun kita meninggal dunia, bergembiralah. Karena pada prinsipnya Allah larindu. Allah ingin membalas, Pak. Allah ingin memuliakan kita. Ya kan? Cuman pintunya mati. Makanya kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khair. Boleh jadi kalian benci, ternyata dibalik yang kalian benci itu lataraga, Pak. Kalau apa stres mencari dunia dengan wanita yang mode itu, lado bidadari kama nunggu apa? Cuman lu bisa aja boleh. Udah, diimbau saya. Apa lagi taraga aja bidadari. Pindah aja tiba-tiba. Pintunya? Ibu, Nio ganti suami nak yang lebih gagah. Karena suami di dunia belum tentu suami di akhirat, Bu. Sebab ibu rajin kamu surau. Apa maleh? Oh, kami sama-sama rajin, Ustaz. Ibu rajin tahajud. Apa lalu aja baru? Itu beda aja. Kok yo sama-sama sarugo. Kok apa singgah seminggu ke neraka? Let talo ibu menunggu. Sehari di akhirat 1000 tahun. Kok nyampang ibu nasi singgah seminggu ke neraka apa di sarugo? Let talo apa bertahan sebanyak itu dari. Apalagi karena itu, mak tahu suami ibu Nabi Yusuf bisa. Mak tahu. Ya kan? Kalau enggak minimal apa? Makanya kalau saling mencintai karena Allah, nanti Allah berikan keistimewaan, boleh meminta. Kau ibu di Jannatul Firdaus, apa Jannatul Ma'wa? Apa namanya ke Firdaus? Ya. Tapi kalau apa lu meminta ibu turun lah? Abu biarlah nak ke Firdaus ya Allah. Abu ikhlaslah surah lainnya turun. Ibu dah gitu pilihan. Ibu niat turun atau di Firdaus jauh. Dah ada Firdaus lah ya Allah. Maka Allah ganti ibu dengan suami yang lebih baik. Itu apa lah? Allah cariannya ibu yang lain. Karena di akhirat itu setiap orang berpasangan. Nggak ada dan jomblo. Dan jomblo kok cuma di 3 badeh. Itu saja lah, Bu. Ada pertanyaan, Bu? Pak? Ada? Oh. Memang ada bunyi hadisnya, Bu. Syahidnya syahid dunia, tapi tetap juga ada hisapnya dan dihitung loh. Sama model kok, Bu. Ada orang menciluk di Tigo Balai, lalu lari ke Jakarta, tiba Bengkauni Merah, tenggelam kapalnya. Orang yang tenggelam itu kan mati syahid. Pertanyaannya, gaya yang menciluk kok mati syahid atau tidak? Ibu coba katakan tidak. Dan kelawa saya. Ya, kerajonya itu. Tapi meninggal dalam keadaan dapat musibah, ya kan? Bagi yang beriman, ya dimuliakan. Tapi bagi orang yang kafir, paham ya. Paham ya. Kalau ada jawabannya, Bu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ada ya? Kalau ada, boleh ditanya sudah sembahyang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.